Shalom warga kerajaan, satu seri selama 1 bulan ini saya sampaikan pada saudara. The power of vision, the power of agreement, the power of promise of God, the power of sanctification, the power of planning. Sekarang saya mau sampaikan the power of surrender. Aneh sekali ya, kuasa di dalam menyerah. Banyak orang berkata saya ini pasrah. Salah, pasrah itu lain dengan menyerah. Menyerah kepada siapa? Bukan menyerah pada keadaan. Dalam Yosua pasal kelima ayat 13 dan selanjutnya. Khususnya pada waktu itu dia melihat seorang dengan pedang terhunus di tangannya. Dan sebagai seorang jenderal dia tanya, engkau kawan atau lawan? Saya kira karunia yang paling dibutuhkan sekarang ini kita harus tahu ini Tuhan atau iblis. Kita harus punya gift of discernment. Kita harus punya karunia membedakan roh. Dan harus tanya engkau kawan atau lawan. Dan panglima bala tentara Tuhan itu bukan Mikael. Dia adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dia berkata aku bukan kawanmu. Engkau tidak sederajat dengan aku. Aku bukan lawanmu. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Now I come. Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji tidak meninggalkan. Dan Tuhan berjanji yaitu akan selalu tidak pernah membiarkan. Luar biasa bukan? Dan dia benar-benar datang. Kemenangan Israel atas Mesir, atas Amori, atas Jericho, atas Amalek. Bukan karena kekuatannya sendiri. Tetapi karena disertai Tuhan. Benarlah Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau tidak berserta kami, jangan suruh kami pergi. Dan saat itu, bukalah kasut dari kakimu. Sebab tempat ini kudus. Sebagaimana Tuhan menambahkan diri pada Musa dalam belukar yang menyala. Tetapi tidak terbakar hangus. Maka sekarang Tuhan menampakkan diri kepada Joshua. Biarlah di dalam kita di rumah kita punya pengalaman baru dengan encounter dengan Tuhan. Joshua bukan cuma membuka kasutnya, dia sujud menyembah. Saya berani katakan dengan jelas ini bukan Mikael. Sekarang Mikael itu adalah yaitu malaikat yang untuk melindungi bangsa Israel, the guardian angel of Israel. Sebab Mikael, Gabriel tidak boleh disembah. Dan tidak akan menerima penyembahan. Yang menerima penyembahan cuma iblis. Atau Tuhan sendiri. Iblis minta disembah saudara. Dia berkata pada Yesus, sembah aku 1 kali. Semua kerajaan ini kuberikan padamu. Dan seketika Yosua sujud menyembah. Lalu dia sekarang meletakkan semua strategi di tangan Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi Jericho 7 hari. 6 hari 1 kali 1 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi 13 kali. Kabar baik buat saudara, 13 bukan angka setan, bukan angka sial. 13 itu angka Bapa. Sebab Yakub dengan 12 putra. Yesus di kapal dengan 12 murid. 13 itu angka bagus saudara. Terutama saya ketemu istri saya tanggal 13 saudara. Apa yang dikatakan Tuanku pada hambanya ini? Dia nyebut dirinya hamba. Ebed. Dia adalah syarat atau asisten daripada Moses. Tapi kepada Tuhan dia adalah hamba. Saudara yang kasih Tuhan. Dan Tuhan berkata. Suruh para imam yang memimpin. Yosua sebuah pengalaman. Ketika menyeberangi sungai Yordan. Imam-imam ada di depan. 2000 hasta baru umat Tuhan. Firman Tuhan dan keputusan Tuhan harus yang terutama dalam hidup kita. Tuhan memberikan ide-ide di dalam bisnis. Bagaimana keluar daripada masalah. Saudaraku, saya juga ada terkena dampak daripada masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tenang saja, kenapa? Itu semua miliknya Tuhan. Keuangan yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan miliknya Tuhan. Dan strategi Tuhan tidak pernah gagal. Your Jericho will fall down. God bless you warga kerajaan. The power of surrender. Amen.